Shalom. Shalom. Haleluya. Kebaikan Tuhan terus kita rasakan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ajaibnya Tuhan kita. Kita tidak rugi menyembah Dia, melayani Dia, karena Dia sudah lebih dahulu melayani kita, bahkan menebus kita dari dosa dan kematian. Kita berikan yang terbaik di dalam rumah Tuhan. Ucapan syukur kita, pujian dan penyembahan kita untuk menyenangkan hatinya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, sangat baik, sungguh baik. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, sungguh amat luar biasa di dalam kehidupan kami sampai detik hari ini Tuhan. Kami sudah ada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lagi Tuhan. Dengan pujian kami, ucapan syukur kami, hati dan hidup kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami meletakkan seluruh beban pergumulan kami di bawah kaki-Mu. Kami hanya untuk menyenangkan-Mu saja Tuhan. Kami hanya fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapi kami semua sehingga apa yang kami lakukan hari ini sekali lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami mulai ibadah dalam nama dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Seperti dosa merindukan demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Berharap hanya kepada sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap kepada-Mu Tuhan. Berharap hanya kepada-Mu. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwa. Engkau pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan
Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku. Marilah Tuhan, alirilah hati kami, jiwa kami dengan air kehidupan-Mu Tuhan. Engkau Yesus, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah sungai Tuhan bagi hidupku. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, sirami aliri hati kami dengan air hidupmu. Kami rindu Engkau puaskan dengan kasih-Mu. Engkau legakan dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Kami rindu, puaskan, puaskan, puaskan dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami sembah. Yesus layak disembah, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang harus disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami rindu, rindu selalu menyembah-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, Yesus, 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 Yesus.
dalam bait-Mu Tuhan. Yang kami rindukan hanya Engkau Yesus. Hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Hanya untuk meninggikan Engkau saja Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan. Lawatlah kami setiap hati yang terbuka akan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu lagi, merasakan lawatan-Mu lagi Tuhan. Mengalami Engkau lagi secara pribadi dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus bersorak-sorai bagi Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Sehingga itu sekali lagi boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban, mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukurnya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umat semua bersuka. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa hari ini. Kita merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Kita harus rasakan kasih-Nya
Mungkin sepanjang hidup kita, terkadang kita merasakan sepertinya Tuhan tidak bersama dengan kita. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita mau mengenal hatinya lebih dalam lagi, lebih dan lebih dalam lagi, Tuhan selalu menuntun kita. Matanya tidak akan pernah tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Dia selalu memperhatikan hidup kita. Bahkan selai rambut pun Tuhan jatuh, Tuhan tahu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan pujian ini, kita mau mengenal kebaikannya lagi, kita mau mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi. Sampai persembahan pertama dijalankan, kita akan memujikan mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan tangan-Mu, ku semua yang baik dalam hidup, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan waktu itu makin berdiri, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin
menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah menjadi yang dupa di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu lagi Tuhan, untuk menikmati Engkau, untuk menikmati pribadi-Mu Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan, urapilah Bapak Gembala, penuhilah dengan roh-Mu Tuhan, sehingga beliau boleh menyampaikan isi hati Tuhan selengkap-lengkapnya, sepenuhnya kepada kami semua jemaat-Mu yang hadir di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau meresponi setiap firman-Mu, setiap firman yang diberitakan dan disampaikan Tuhan. Kami mau memperhatikannya lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, karena kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lagi, lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami semua. Sekali lagi kami mohon berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami sambut firman-Mu. Inilah doa kami dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan akan diberitakan oleh Bapak Gembala. Waktu tempat saya serahkan. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan khusus tentang persepuluhan. Ya. Di dalam tema ini saya jelaskan bahwa persepuluhan itu milik Tuhan. Bukan kalau saya menyampaikan tentang persepuluhan ini, ya, terus mungkin saya sebagai pendeta atau gembala, saudara anggap, oh saya kekurangan uang, ya jadi menyampaikan persepuluhan, bukan. Ya. Yang saya maksudkan, ya hari-hari ini saya rasa saudara tahu, kalau saudara melihat di YouTube, ya hamba-hamba Tuhan
Ya, maksudnya ya di mana banyak gereja, juga pendeta-pendeta, evangelis, ya mereka mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak diharuskan. Persepuluhan itu sudah tidak berlaku. Ya. Bahkan sampai ada gereja besar mengatakan, ya, kalau seorang gembala menerima persepuluhan itu merampok uangnya jemaat katanya. Saya sampai kaget, ya. Nah, padahal itu hamba Tuhan, ya, gerejanya besar sekali. Dia tidak meminta persepuluhan, tetapi dia menjelaskan bahwa orang Kristen itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kehidupan orang Kristen yang beriman itu adalah milik Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau orang Kristen beriman itu milik Tuhan Yesus, berarti ya apa yang dimilikinya itu juga milik Tuhan Yesus katanya. Ya. Bahkan dijelaskan ya di situ kalau orang Kristen beriman memberi persepuluhan 10% itu kikir. Tidak mengerti firman katanya. Karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan 100%. Masa dikasih 10%? Lah saya ini bingung. 10% saja tidak boleh. Ya. Nah, tapi kok mestinya harus lebih dari 10%. Bahkan kalau setelah selesai khotbah ditulis rekeningnya untuk persembahan persepuluhan di BCA ini. Ya. Nah, bersimpang siur semua. Ya. Saya sangat mengkhawatirkan sekali ya tentang kalau persepuluhan itu diabaikan apalagi ditiadakan. Ya. Maka ini saya jelaskan secara lengkap supaya jemaat itu bisa memahami ya arti tentang persepuluhan. Bahkan ada pendeta yang lebih ekstrim, nah itu sampai dicela. Kalau jemaat tidak ngasih persepuluhan, tidak masuk surga. Nah itu salah. Enggak ada persepuluhan berkaitan dengan surga. Jadi orang masuk surga itu oleh kasih karunia Tuhan melalui imannya. Bukan oleh karena perbuatannya. Wah kalau saya memberi persepuluhan besar saya masuk surga. Kalau tidak memberi tidak masuk surga. Bukan begitu. Ya itu maaf saya bilang itu ngawur itu. Ambil ayat dari mana? Ya. Nah, begitupun juga ya, ada yang mengatakan kalau tidak mengembalikan persepuluhan karena kutuk Tuhan. Bukan seperti itu. Kalau memang itu ada tertulis ya di dalam Maleakhi 3 itu ya yang dimaksud Tuhan kena kutuk itu karena mereka ya tidak mentaati perintah Tuhan dan melanggar perjanjian ya Tuhan. Maka yang dimaksud kena kutuk itu adalah kalau pada zaman dulu itu mereka menanam ya. Nah, tanamannya itu ya dimakan belalang pelahap. Ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman itu mendapat pemeliharaan secara khusus oleh Tuhan. Maka tidak ada belalang pelahap. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Perpuluhan itu tidak dipaksakan. Saya tidak pernah. Di antara jemaat yang hadir, pernahkah saya minta perpuluhan kepada saudara? Wah saudara kalau tidak ngasih perpuluhan, tidak. Ya. Perpuluhan itu untuk orang yang beriman dan orang yang merasa dirinya itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, dia kembalikan persepuluhan itu. Ya. Mengapa ditentukan 10%? Ya. Tuhan mengatur sedemikian rupa ya supaya ada ketertiban. Ya. Jadi saya sebagai gembala menerima persepuluhan itu ya
bukan melihat jumlahnya. Ya, maaf, saya menerima persepuluhan dari jemaat, dimasukkan amplop persepuluhan, ya. Ada yang saya dikasih 10.000 ada, 20.000 ada, nggak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, yang penting ya, dimana kalau saudara diberkati 100.000 kasih 10.000, kembalikan 10, nggak masalah itu. Saya tidak pernah memandang apa itu, wah ini kok cuma 10.000 doh. Nggak ada, bukan seperti itu. Ya, cuma nanti saya akan jelaskan ya tentang persepuluhan ini dengan lengkap supaya jemaat mengerti. Ya, mengapa Tuhan berikan peraturan tentang persepuluhan. Ya. Dan juga hamba Tuhan yang mengatakan persepuluhan itu tidak berlaku. Karena itu pada Zaman Taurat. Ya, Zaman Taurat itu sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya akan jelaskan. Ya, maaf, hamba Tuhan itu hanya mencopot satu ayat saja, tapi tidak memperlengkapi dengan ayat yang lainnya. Ya. Coba tolong dibaca Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Siapakah Melkisedek ini jemaat? Dikatakan tidak beribu, tidak berbapa, ya, Raja Kebenaran, Raja Damai Sejahtera. Melkisedek itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, kita melihat Abraham itu adalah bapak orang beriman. Ya. Sebagai bapak orang beriman, Tuhan Yesus itu mengajarkan ya kepada Abraham supaya mempersembahkan ya persepuluhannya kepada Tuhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat ya, Harun itu imam besar pada zaman Taurat. Itu tidak sempurna. Ya, itu imam besar Harun. Ya. Tapi Tuhan Yesus imam besar perjanjian baru, sempurna, kudus, tanpa cacat. Ya. Jadi pada zaman Taurat perjanjian lama itu imam besarnya itu adalah imam besar Harun. Ya. Itu pada zaman Taurat, tapi tidak sempurna. Ya. Tapi Tuhan Yesus imam besar perjanjian baru itu sempurna. Dia kudus tanpa dosa. Bacakan Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Tuhan Yesus anak Allah ini imam besar. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Ya. Jadi imam besar ini bukan pada zaman Taurat perjanjian lama saja, pada zaman perjanjian baru. Ya, imam besar kita ini adalah Tuhan Yesus sendiri, sempurna, tanpa cacat, tanpa dosa, dan dikatakan kudus.
Ya. Coba bacakan ayat 18 sampai 20, Kejadian 14. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, kita melihat, tadi sudah saya jelaskan, Melkisedek itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri, memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Itu lambang tubuh dan darah Yesus. Lambang keselamatan bagi Abraham. Ya. Nah, maka dikatakan Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Ya. Jadi Abraham diberkati dulu, baru memberikan persembahan persepuluhan ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi saudara diberkati dulu, baru saudara mengembalikan persepuluhan. Kalau tidak ada berkat, saudara tidak usah kasih apa-apa. Misalkan saudara tidak bekerja, ya, karena usia atau karena sakit atau karena sesuatu hal, tidak ada penghasilan. Ya, saudara tidak akan dituntut, mengembalikan persepuluhan. Tidak, persepuluhan itu tidak dipaksakan. Persepuluhan itu, ya, bagi orang beriman yang mengerti dan memahami bahwa hidupnya itu diberkati oleh Tuhan. Nah, orang yang diberkati itu mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan. Ya. Jadi orang yang memberi persepuluhan itu adalah orang yang menerima berkat Tuhan. Ya, ini saudara garis bawahi. Jadi orang yang memberi persepuluhan adalah orang yang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, yang diberkati itu mengembalikan persepuluhan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita akan masuk tahap yang kedua. Kalau tadi bagaimana Tuhan Yesus mengajari Abraham bapak orang beriman, ya, untuk mempersembahkan persepuluhan. Sekarang kita melihat, ya, dari keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub, dan anak-anaknya 12 Israel ini. Ya, Tuhan ajarkan supaya mereka mengembalikan atau mempersembahkan persepuluhan, ya, kepada Tuhan. Di sini dikatakan, ya, perjanjian Tuhan dengan 12 suku Israel. Tuhan berikan negeri Kanaan, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi ini perjanjian, ya, 12 suku Israel keturunan, ya, bapak orang beriman Abraham tadi, ada satu perjanjian, ya, dengan Tuhan. 11 suku, ya, waktu mereka masuk negeri Kanaan yang diberkati oleh Tuhan, 11 suku mendapat bagian tanah untuk dikelola, ya, untuk kehidupan mereka masing-masing. Satu suku Lewi itu tidak mendapat bagian. Bagian suku Lewi itu dari Tuhan. Ya, jadi 11 suku Lewi itu mendapat bagian. Daerah ini, daerah ini, daerah ini. Dari suku ini, suku ini. Tapi khusus suku Lewi mendapat bagian dari Tuhan. Ada di tengah-tengah, ya, 11 suku bangsa, suku Israel tadi. Ya. Ya. Jadi seorang imam itu pasti dari suku Lewi. Perhatikan, ya. Seorang imam itu pasti dari suku Lewi. Tapi bukan semua suku Lewi itu menjadi imam. Ya. Suku Lewi itu dari keturunan Harun yang menjadi imam. Suku Lewi yang lain itu membantu para imam di bagian lain. Ya. Nah, kita melihat
11 suku Israel memberi persepuluhan kepada Tuhan. Coba bacakan Bilangan 18 ayat 24. Saudara bisa dengarkan, nanti saudara bisa jelas. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan Kepada Tuhan. Ya. sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Ya. Jadi 11 suku Israel ya, yang memiliki tanah yang atau satu lokasi-lokasi yang sudah diberkati oleh Tuhan, 11 suku Israel itu memberi persepuluhan kepada Tuhan. Ya, dan ayat 21 mengatakan Tuhan berikan kepada orang Lewi. Karena orang Lewi itu tidak bekerja. Orang Lewi itu melayani Tuhan. Ya, mereka tidak bekerja melayani Tuhan. Kalau yang 11 suku, itu mereka semua dapat penghasilan. Karena memiliki tempat usaha-usaha masing-masing. Hanya suku Lewi yang khusus melayani Tuhan. Dia tidak memiliki usaha. Ya, maka kita melihat suku Lewi ini kebutuhan makan, minum, ya apa yang dia butuhkan itu dari mana. Nah, ada satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 11 suku ini harus mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan berikan kepada suku Lewi. Ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan memberikan pada suku Lewi sebagai milik pusaka. Karena Lewi tidak mempunyai milik pusaka. Kecuali kalau 11 suku Israel. Kita melihat di sini, maka Tuhan berikan pada suku Lewi sebagai milik pusaka. Yang dimaksud suku Lewi itu mendapat hak persepuluhan itu dari 11 suku Israel. Ya, ayat 28 coba bacakan. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, kita melihat orang-orang Lewi itu yang mendapat persepuluhan dari 11 suku Israel itu tadi, dia juga ya memberikan persepuluhan kepada imam ya Harun pada saat itu. Ya, karena suku Lewi ya itu melayani, tadi sudah saya jelaskan kalau seorang imam itu pasti dari suku Lewi, tapi bukan semua suku Lewi itu imam. Ya, ada yang mengerjakan bagian lain. Ya. Jadi kita melihat seorang imam ini tadi mendapat persepuluhan dari suku Lewi. Ya. Peraturan ini Tuhan tentukan supaya suku Lewi dan para imam hidup kudus melayani di bait suci. Bekerja khusus untuk Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi suku Lewi, para imam itu bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan secara khusus. Ya. Nah, jadi maka 11 suku Israel harus memberikan persepuluhannya sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, dan Tuhan berikan kepada suku Lewi, dan suku Lewi
memberikan persepuluhannya kepada imam besar. Ya, coba baca Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, pada zaman ya Nabi Maliaki, bangsa Israel itu ingkar perjanjiannya dengan Tuhan. Apa yang menjadi hak ya suku Lewi ini tadi gak diberikan, yaitu persepuluhan. Biasanya memberikan persepuluhan kepada Tuhan dan Tuhan berikan kepada suku Lewi. Ini tidak diberikan. Nah akhirnya suku Lewi kan tidak sedikit, banyak suku Lewi ini yang kehidupannya dalam kekurangan. Sampai cara ibadah tidak teratur. Akhirnya ada suku Lewi yang bekerja. Ya, karena hidup dalam kekurangan. Karena di mana 11 suku ini ingkar perjanjiannya dengan Tuhan, mereka mengabaikan, ya, mengembalikan persembahan persepuluhan itu tadi. Maka di rumah Tuhan enggak ada makanan. Ya, atau kata lain kekurangan makanan. Nah, maka di sini Tuhan itu marah. Ya, karena bangsa Israel ini sudah diberkati, tapi melupakan perjanjiannya dengan Tuhan, yaitu mengembalikan persepuluhannya. Ya, jemaat yang kasih dalam Yesus. Tuhan sudah memberkati Israel, tapi Israel tidak memperhatikan ya hak suku Lewi. Itulah sebabnya ya Israel disebut menipu Allah. Ya, tidak mengembalikan ya apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan tadi. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Sekarang banyak di YouTube pengajaran-pengajaran berbeda. Ada pengajaran yang menafsirkan persepuluhan tidak diharuskan. Itu Saman Taurat. Persepuluhan tidak berlaku. Ya. Persepuluhan itu dihapus, sudah tidak berlaku. Itu pada Saman persepuluhan itu pada Saman Taurat. Matinya Tuhan Yesus itu membatalkan ya persepuluhan katanya. Wah, ini saya bingung, ya maaf ini. Dia sekolah Alkitab di mana, dapat pengajaran dari mana, asal comot satu ayat. Dia tidak membandingkan dengan ayat yang lain. Ya, coba bacakan Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Matinya Yesus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. dia memakai ayat ini. Ya, dia mengatakan matinya Yesus sebagai manusia di kayu salib itu sudah membatalkan ya persepuluhan. Dikatakan itu sudah dibatalkan. Jadi persepuluhan itu sudah tidak berlaku. Wah, ini asal comot. Coba baca Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat Nah, jangan kira aku meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus itu tidak datang tidak membatalkan, tapi menggenapi hukum Taurat. Ya. Yang dimaksud menggenapi Taurat itu menyempurnakan ya Taurat. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dosa pada zaman Taurat itu ditebus dengan darah kambing dan domba. Ini penebusan tidak sempurna. Maka disempurnakan melalui korban Yesus
disalib sebagai manusia. Tuhan Yesus datang untuk mengenapi Taurat atau menyempurnakan Taurat. Jadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 15, ya, matinya Yesus sebagai manusia itulah penebusan yang sempurna bagi dosa manusia. Jadi yang dibatalkan tadi itu adalah hukum, ya, hukum dosa yang ada di Taurat. Kalau pendamaian dosa, orang Israel berbuat dosa, pendamaian dosa tadi adalah potong kambing atau potong domba. Nah, ini dibatalkan. Ini sudah tidak berlaku karena Yesus sebagai manusia sudah mati. Ya. Jadi ini adalah satu pengorbanan yang sempurna. Ya. Darah Yesus sudah menghapus semua dosa. Jadi darah Yesus itu sudah menghapus semua dosa, ya. Maka didatakan Ibrani 10 ayat 10, coba bacakan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, kita matinya Yesus disalib itu, ya, sebagai korban yang sempurna. Dikatakan untuk selama-lamanya. Jadi yang dibatalkan itu adalah hukum pendamaian dosa. Ya, jadi kalau hukum Taurat itu sekali lagi orang berbuat dosa diperdamaikan dengan darah kambing atau domba. Tapi Yesus datang menyempurnakan Taurat. Maka kita melihat Yesus sebagai manusia mati di kayu salib, darahnya itulah ya menguduskan setiap manusia yang percaya. Maka dikatakan Ibrani 10 ayat 10 dikatakan korban Yesus itu adalah korban Yesus satu kali untuk selamanya. Ya, jadi supaya bisa memahami. Jadi yang dibatalkan itu bukan berbicara tentang persepuluhan. Yang dibatalkan itu tentang korban Taurat tentang pendamaian dosa, itu yang dibatalkan. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, kalau ada khotbah mengatakan perpuluhan sudah tidak berlaku, sudah dibatalkan karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan, ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Taurat, ya. Kalau saudara bisa menemukan di dalam kitab suci bahwa persepuluhan itu tidak berlaku atau dibatalkan, tunjukkan kepada saya kepingin tahu. Ya, saya ingin tahu. Tadi sudah saya jelaskan Efesus 2 ayat 15. Yang dibatalkan itu bukan berbicara perpuluhan, tapi korban dosa bangsa Israel pada zaman Taurat. Karena Yesus sudah datang bagi dosa manusia. Ya. Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah dikatakan. Ini bicara konteksnya perpuluhan. Coba bacakan dulu itunya konteksnya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Nah, baca sekali lagi yang jelas. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Nah, ya. Dan dibaca ayat seterusnya mengatakan, Tuhan itu enggak pernah berubah. Dan engkau hai Bani Yakub, engkau tidak akan lenyap. Yang dimaksud Bani Yakub itu adalah orang yang beriman tidak akan lenyap. Orang yang beriman itu akan hidup kekal selama-lamanya. Itu yang dimaksud di situ. Ya, jadi jelas dikatakan bahwa Tuhan itu tidak berubah berbicara tentang persepuluhan ini. Ya, nah seringkali diambil satu ayat tapi tidak dijelaskan ayat yang lainnya. Ya, jadi persepuluhan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, maka Tuhan ajarkan persepuluhan itu harus ditaati. Kalau persepuluhan itu diabaikan,
itu berakibat tidak ada berkat Tuhan bagi orang beriman. Ya, ini yang saya khawatirkan. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya sebagai gembala bukan gembala profesi. Ya, tapi saya sebagai gembala mengabdikan diri saya, hidup saya kepada Tuhan. Maka tadi saya tanya, pernah saya minta persepuluhan? Enggak pernah. Enggak pernah saya minta. Bahkan yang saudara berikan kepada saya juga berikan kepada jemaat yang tidak mampu. Ini sekarang gedung pakai AC semua. Iya toh. Enggak murah bayar ini AC semua. Uang dari mana? Uang dari saudara. Persepuluhan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi saya juga bayarkan untuk bayar PLN, bayar PAM, kasih jemaat. Ya. Maaf seringkali saya bicara. Saya makan saja sederhana. Bahkan di sini ada saudara saya, adik saya. Maaf, adik saya. Ya ngomong kasarnya jelek-jelek kok dia punya rumah. Sering saya katakan saya sendiri gak punya rumah. Ya. Jadi kalau saya membicarakan persepuluhan ini demi kebaikan saudara sebagai orang yang beriman. Karena persepuluhan itu merupakan satu persembahan yang kudus bagi Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu sudah mati mempersembahkan tubuhnya untuk kita sebagai manusia yang berdosa supaya kita tidak mengalami kematian. Jadi Yesus itu sudah mempersembahkan tubuhnya disalib supaya kita tidak mengalami kematian. Dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Persepuluhan ini tadi. Ya. Persepuluhan ini 10%. Yang di tangan saudara 90%. Ya. Saya berani berbicara tentang persepuluhan dengan lengkap karena memang ya, apa yang saya punyai. Maaf jemaat mungkin punya rumah. Ya. Nah, kadang tempo saya cuman kasihan kepada ibu gembala. Ya, ikut saya ya seperti ini. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kekuatan bangsa Israel itu terletak pada bait suci. Ya, hadirat Tuhan di dalam bait suci itu ibadahnya bangsa Israel. Kalau bangsa Israel ada ibadah, ada bait suci, maka kuat bangsa itu. Perang selalu menang. Ya. Nah, Tuhan ajarkan pada Israel taat mempersembahkan persepuluhan supaya Lewi dan para imam tetap melayani Tuhan. Ya, tanpa ada ibadah tidak ada hadirat Tuhan. Nah, itu berakibat kematian rohani. Ya, hidup tidak ada campur tangan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, saya sebagai gembala tidak pernah minta persepuluhan. Saudara beri saya bagikan ada kepada jemaat, kebutuhan, ya bayar PLN, ya nanti sumbangan ini, sumbangan itu. Di kampung ini sumbangan 17 Agustus, ada sumbangan ya dari sini, dari organisasi sumbangan ini, sumbangan itu. Maaf saya tanya bendara yang ada di sini, saudara King Tank. Pernah saya minta saudara King Tank? Gak pernah, ini ada bendaranya. Ya, nggak pernah. Jadi apa itu? Kalau misalkan ada juga hamba Tuhan, ya, yang ada kebutuhan, ya, ada hamba Tuhan, dia datang ke tempat saya, ke rumahnya Ferry, ya, karena saya tidur di rumahnya Ferry. Dia bicara kepada saya. Pak, tolong saya minta tolong.
gereja saya kena hujan, hancur bolong, nggak bisa kerja ibadah, wah aduh semua. Tanya ibu gembala, ya, saya berikan yang apa yang saya ada. Nah, saya tidak bisa bikin betul ya, yang atap itu semua. Wah itu berapa juta itu. Tapi maaf jemaat, ada ibu gembala sebagai saksi. Saya kasihkan 2 juta. Ya, saya kasihkan 2 juta. Nah, banyak yang tidak memahami ya di dalam hal ini. Maka sampai ada ya pendeta mengatakan, maaf pendeta sudah besar ya. Dia mengatakan, pendeta yang gembala yang menerima perpuluhan itu ngerampok uangnya jemaat. Yang saya rampok itu apa? Kamu yang ngomong saja rumahmu itu begitu besar, begitu mewah. Saya aja nggak punya rumah, makan aja sederhana. Ya, nah, ya sekali lagi, persepuluhan itu untuk orang beriman yang percaya Tuhan Yesus sudah memberkati hidupnya. Persepuluhan itu untuk melatih iman dan ketaatan saudara kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara memberikan persepuluhan, ya itu Tuhan melatih iman saudara, ya dan ketaatan saudara kepada Tuhan. Karena ini merupakan peraturan yang Tuhan berikan. Ya, kalau tadi dikatakan orang Lewi memberikan kepada ya imam, ya. Jadi orang Lewi yang mendapat persepuluhan dari 2 suku Israel itu, orang Lewi pun memberikan persepuluhan kepada imam besar Harun. Saya ngomong seperti ini, saya berpuluh-puluh tahun saya mengembalikan persepuluhan saya kepada organisasi. Maaf, tidak pernah bolong. Ibu gembala sebagai saksi. Ya, enggak pernah bolong. Ya. Dan persepuluhan saya ini tadi bukan persepuluhan yang kecil. Ya. Karena saya tahu ini adalah menyenangkan Tuhan. Ini adalah persembahan kudus ya bagi Tuhan. Nah, persepuluhan saya serahkan kepada organisasi itu ya untuk mengatur ya di dalam misi pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dalam kekurangan, ya misi hamba-hamba Tuhan ya yang dalam penginjilan, ya. Nah, mereka harus dibantu. Ya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kita melihat Tuhan Yesus ingatkan manusia beriman, jangan menjadi hamba uang, jangan tamak. Ya, kita harus cukupkan diri kita, ya, dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, jangan sampai uang itu menjadi berhala. Kalau uang itu menjadi berhala, maka saudara dipastikan menjadi orang yang tamak. Dan itu berakibat kematian rohani. Ya. Hidup orang beriman ada campur tangan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan orang beriman. Ini saya alami. Sekalipun saya seperti ini, Tuhan tidak pernah. Ya toh. Wah, saya dalam kekurangan bagaimana apa ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ibu gembala tahu ya. Kalau mungkin ada yang pengembalian perpuluhan itu yang kurang. Ibu gembala mengatakan, itu saya punya belanja itu sudah
yang untuk itu enggak usah dikasih sudah. Oh enggak, itu kewajiban saya. Itu tanggung jawab saya. Ya, itu saya bicara ada orangnya. Kalau saya bicara tidak ada orangnya itu ya enggak etis. Jadi saya bicara ada orangnya. Saya enggak mau. Ya, sekalipun Ibu Gembala menolak, tetap saya bilang tidak. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang beriman adalah hamba Tuhan karena hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, bukan hamba uang atau hamba dosa. Ya. Nah, sekarang kita melihat kehidupan hamba Tuhan sekarang ini seperti apa. Ya. Coba bacakan 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tuhan sendiri menetapkan seorang gembala memberitakan Injil itu hidup dari pemberitaan Injil. Ya, maksudnya begitu. Bukan saya yang menetapkan, Tuhan yang menetapkan. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau saya sebagai hamba Tuhan, ya, seringkali saya bilang malam atau pagi, tengah malam saya berdoa untuk jemaat. Ya, saya merasa Tuhan itu memberkati saudara dan saudara mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan dan Tuhan ya berikan kepada saya sebagai pemberita Injil. Saya harus bertanggung jawab. Maaf kalau saya melihat ya ada pendeta, wah hidupnya itu enak sekali. Ya, rumahnya mewah, rumah gedung, mobil, makan apa segala. Enak sekali, saya nggak bisa. Ya, karena saya melihat jemaat saya ini banyak yang masih dalam kekurangan. Ya, dan saya bertanggung jawab, berdoa untuk mereka, Ya, jadi gembala, jadi hamba Tuhan, bukan terus, wah enak-enakan begitu, ya toh. Wah khotbah, nanti terima uang, terima pun, bukan seperti itu. Ya, jadi supaya jemaat ya bisa memahami. Galati 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, jadi yang dimaksud Tuhan memberikan aturan, kalau saya sebagai gembala, ya memberkati saudara dengan berkat-berkat rohani. Sudah sewajarnya. Saudara yang menerima berkat rohani, saudara yang juga diberkati oleh Tuhan, saudara memberikan ya persembahan ya itu kepada gembala yang memberitakan Injil atau berkat rohani kepada saudara. Intinya garis besarnya saudara menerima berkat rohani dari saya menerima berkat jasmani dari saudara. Maksudnya begitu. Jadi supaya kelancaran dalam ibadah ini ya tetap lancar. Tuhan Yesus tidak persoalkan teknis mengelola keuangan gereja. Karena ada gereja besar dan gereja kecil, cara mengelola keuangannya itu berbeda. Gereja kecil persepuluhannya kecil. Ya, untuk kebutuhan hidupnya saja tidak cukup. Ya, saya ini pernah menjadi bendahara wilayah berapa kali.
Bendahara wilayah itu termasuk wilayah Surabaya, Gresik, Madura. Itu pendeta-pendeta itu store semua keuangan kepada saya yang pegang keuangan sebagai bendahara. Ya, dan saya tahu. Dan bagaimana kalau saya melayani di desa, ya saya melayani di kota, gereja yang kecil-kecil, ya. Ada persepuluhan hamba Tuhan, ya, itu cuma 100.000. Ya. Nah, hamba Tuhan ini terima persembahan 1 bulan ini 1 juta. Cukup enggak? Saya mau tanya. Cukup enggak? Ya enggak cukup, memang dicukup-cukupkan, mau bagaimana? Wong jemaatnya itu ya sudah sedikit, orang miskin lagi. Ya, toh. Jadi seberapa diterima? Nah, dia melayani bukan berdasarkan ya toh melihat muka, oh ini orang kaya, ini orang miskin. Tidak, dia melayani jiwa-jiwa. Ya. Jadi dia melayani ya fokus ya berkat rohani, bukan dia melayani fokus berkat jasmani. Coba ya bacakan Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan itu perpuluhan maksud Tuhan Yesus. Ini yang berkata Tuhan Yesus. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan jadi orang Kristen, kalau saudara mengembalikan persepuluhan, ya, tapi jangan saudara abaikan orang miskin. Ya, kenapa Tuhan Yesus mencelah orang Farisi dan ahli Taurat ini? Karena Tuhan Yesus dapati pada saat itu, ya, orang Farisi ahli Taurat itu dia kalau mempersembahkan persepuluhan atau mengalihkan persepuluhan, teliti sekali. Ya, karena ahli Taurat atau orang Farisi dia tahu persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Persembahan ini adalah kudus bagi Tuhan. Maka berbicara tentang persepuluhan, ya itu dikembalikan dengan teliti, sekecil apapun dihitung. Itu orang Farisi atau ahli Taurat. Tapi ada bapaknya, ada orang tuanya yang sakit-sakitan, yang hidupnya miskin dalam kekurangan. Nggak diopeni, nggak dikasih. Ya. Nah, Tuhan mengatakan orang seperti ini, ya jangan kira kalau kamu mengembalikan persepuluhan itu, wah semuanya itu sudah beres. Perhatikan untuk orang tuamu yang miskin. Ya toh. Nah itu saudaramu yang miskin. Ya. Jadi yang satu, ya jangan dilupakan. Maksudnya yang persepuluhan ini perhatikan. Tapi ya yang lainnya itu jangan diabaikan. Jadi dengan kata lain itulah sebabnya seringkali saya katakan orang Kristen itu imannya didasari kasih. Hidupnya didasari dengan kasih. Maksudnya begitu. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Kalau Tuhan berikan kepada saudara 100%, Tuhan cuma minta di dalam peraturan perjanjian dengan bangsa Israel. Persembahkan 10%, itu persembahan kudus. Ya. 90% itu milik saudara. Nah, saudara bebas mau beli rumah, beli mobil, mau apa, bebas. Tapi perhatikan, yang 10% itu milik Allah.
Itu yang dimaksud begitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai menjadi seperti Adam. Tuhan katakan kepada Adam, manusia pertama Adam, satu ya, pohon buah yang satu ini jangan engkau makan. Satu ini ya jangan engkau makan. Tapi semua ya buah yang ada di Taman Eden ini boleh engkau makan semua. Satu ini ya jangan engkau makan. Nek engkau makan, engkau mati. Ya, masih tetap dimakan sama Adam. Ya, karena roh tamak dari Lucifer, dari iblis ini ditularkan kepada Adam. Nah, kalau sekarang inilah yang saya khawatirkan mengalami kematian rohani. Ya, coba Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau saudara hidup taat kepada Tuhan, itu diperhitungkan saudara itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita melihat Adam tidak mentaati perintah Allah, maka kekudusan Adam itu lenyap. Ya, maka yang ada adalah dosa. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ini kita perhatikan dengan baik. Ya. Jadi kalau saya melihat pelayanan di desa-desa, di kota, di kampung-kampung, itu gereja kecil-kecil. Jemaatnya sedikit, miskin lagi. Ya. Maka saya melihat waktu saya ya berapa tahun yang lampau saya pelayanan di desa, ya. Saya waktu datang sana sore, kebaktiannya jam 6. Ya. Saya datang jam 4. Ya. Nah, gembalanya mengatakan, "Pak, istirahat dulu." "Oh enggak, sudah saya tak mandi aja dulu." Ya, waduh. Ya, kalau di sini enak saudara pakai air ledeng, itu air sumur. Waduh, dingin sekali. Ya. Nah, itu jemaatnya cuma sedikit saya layani. Ya. Saya diberikan apa itu? Persembahan. Ya, biasanya kalau orang tamu khotbah seperti di sini diberikan persembahan. Saya terima persembahannya. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Ya, tapi ini saya berikan untuk keperluan gereja ini. Ya, saya kembalikan. Ya. Nah, sekarang ada teman saya, ya, dia bukan pendeta, pengusaha, tapi pengusaha sekarang ini pinter khotbah. Dia ke desa, ya, melayani desa, ya, berangkat pagi, main di desa. Setelah selesai khotbah, ya, nah, teman saya ini dikasih, ya, PK-nya lah, ya, amplopnya itu. Diambil sama teman saya, ya, dia pergi ke kamar mandi, diisi lagi. Dompetnya dikeluarkan, ya mungkin 1 juta atau 2 juta dikasihkan untuk gereja itu. Nah itu bagus itu betul. Makanya di desa-desa itu merasa senang. Ya, kalau ada tamu datang, ya karena tamu itu membawa berkat rohani, juga membawa berkat jasmani. Karena ya mereka dalam keadaan kekurangan. Maaf kalau gereja besar-besar. Wah, kalau saya hitung itu ngeri sekali. Saya dengar, wah ini ada jemaatnya 3.000 lebih katanya. Saya kalau, maaf ya, saya kalau memberi kolektor di sini, satu kali saya beri 50.000. Nah ini saya. Ya toh. Lah kalau yang datang di sana itu banyak
pengusaha-pengusaha muda, orang yang cukup, enggak usah ngomong kasih 50.000, 10.000 aja. Ya, kalau 10.000 saja, kali 3.000 berapa? 30 juta. Betul enggak? Ya, toh. 3 kali kebaktian berapa? 90 juta. Ya. Nah, jadi di mana di dalam hal ini, ya, mengucaplah syukur, ya, bahwa dia diberkati. Nah, saya apa enggak kepingin seperti hamba Tuhan seperti mana? Kepingin. Tapi ya Tuhan tempatkan saya di sini, ya toh, ya saya syukuri saja. Ya toh. Jadi ya, tapi maksud saya kalau sudah menjadi hamba Tuhan besar, ya toh, kasihan yang hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil ini, yang di desa-desa, yang di kampung-kampung ini. Wah, kalau ya, kalau enggak ada di kampung-kampung, di desa-desa, siapa yang melayani di sana? Ya, gembala-gembala yang cuma terima 1 bulan berapa? Enggak cukup, memang enggak cukup. Ya dicukup-cukupkan. Ya. Di mana itu, saya kan sering sharing dengan pendeta-pendeta senior yang tua-tua itu. Ya sekarang sudah enggak ada. Seperti almarhum Om Waluyo, ya Pak Manoa. Tapi di desa-desa itu kadang tempo sampai dia mengatakan, ya enggak ada yang sampai kadang tempo tanaman di pagar sayur luntas itu loh, ya digolok, dimakan. Itu hamba-hamba Tuhan sampai seperti itu. Ya, nah, mereka melayani itu sungguh-sungguh, ya, karena dia merasa, ya, bahwa hidupnya ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi di mana dia balas cinta kasih Tuhannya ini. Kalau dia anggap dia itu menderita hanya karena makan, tapi Yesus itu menderita di salib sampai mati. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, biarlah di dalam kehidupan kita ini, ya, kita memperoleh satu pengertian, ya, dalam satu kehidupan yang baik. Ya, kalau tanpa persembahan, wong ada persembahan saja gereja yang kecil-kecil di kampung-kampung, di desa-desa itu hidup dalam kekurangan. Kalau tanpa ada persembahan berarti nggak ada gereja. Di gereja mungkin yang ada di kota, ya, mungkin cuma yang ada di kota, yang misalkan di PTC ada banyak jemaatnya, ya. Nah yang di desa siapa yang melayani? Nggak ada. Jadi apa yang diselamatkan itu cuma orang yang di kota saja. Yang di desa, yang miskin-miskin itu nggak diselamatkan. Nggak begitu. Ya. Dan sekali lagi, ya, persepuluhan itu tidak dipaksakan. Ya. Kalau ada hamba Tuhan, misalkan jemaatnya enggak ngasih persepuluhan, ditagih-tagih, itu saya anggap tidak mengerti. Dia harus bersandar. Seorang hamba Tuhan itu harus mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuh, ya, kepada Tuhan. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, dengan adanya di desa-desa, kalau GBDI, ya, organisasi ini kan GBDI. Saudara cari di mana ada, di kota ada, di desa ada, di tepi hutan ada, di bawah gunung ada. Ya, nah, banyak. Nah, saya tadi kan mengatakan saya sebagai bendahara waktu itu. Kalau yang keluar dari sekolah Alkitab, bayangkan, sekarang saya tidak tahu sekolah Alkitab berapa. Sekali lulus sekolah Alkitab, itu kurang lebih 400 siswa calon pendeta-pendeta. Nah itu, dia misalkan penginjilan, dia butuh makan. Iya, dia butuh makan. Nah uang ini diberikan. Begitu juga kalau dalam pelayanan,
Dia butuh uang untuk kontrak. Uang dari mana? Organisasi bantu. Maka saya ini perhatikan ya persepuluhan ya. Jadi persepuluhan saudara yang saya terima ini saya setorkan. Ya, saya berikan ke organisasi. Ya, jadi terus ya supaya penginjilan firman Tuhan yaitu ya diberitakan di mana-mana ya. Banyak orang percaya dan diselamatkan. Ya, begitu. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus ya jangan saudara mengatakan, "Loh, ini hasil keringat saya. 100% itu punya saya. Hasil keringat saya." Jangan ngomong begitu. Saya ini pengalaman. Ya, saudara muda kuat. Ya. Saraf saudara dijamah sedikit saja. Saudara stroke sudah nggak bisa apa-apa. Ya, sudah nggak bisa apa-apa. Nah, maka saya tadi lihat King Tank ya, naik ke atas ambil kolektor tadi, waduh, saya sampai, Tuhan lihatan King Tank itu, naik ke atas sampai lari Tuhan, saya jalan saja, setengah mati. Ya toh, King Tank tadi sampai lari ke atas. Ya jadi kalau saudara diberkati dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, mengucap syukur. Ya, saudara ini hamba-hamba Tuhan. Karena saudara ditebus ya oleh Tuhan Yesus sendiri, diberi hidup oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada leader. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita pengertian kembali apa arti persepuluhan dalam hidup kita, khususnya kita orang yang percaya, orang yang beriman Tuhan. Persepuluhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menandakan bahwa kita taat akan perintah Tuhan, dan kita juga merasakan bahwa apa yang kita punyai sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan, bukan karena hasil jerih payah kita sendiri, bukan karena hasil pengalaman kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan di pedesaan atau hamba-hamba Tuhan dimanapun yang mereka melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan berdoa untuk firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa untuk nasihat-nasihat firman-Mu bagi kami. Berikan kami pertolongan ya Allah Roh Kudus untuk lebih lagi mendalami, mengerti tentang firman-Mu Tuhan, tentang arti persepuluhan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa itu untuk kami boleh semakin taat kepadamu Tuhan. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami juga harus memperhatikan sesama kami, khususnya hamba-hamba Tuhan di pedesaan, hamba-hamba Tuhan yang mengalami kekurangan, juga saudara kami yang mengalami kekurangan. Agar kami yang diberkati boleh menjadi penyeimbang bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkatilah dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk dapat boleh diberitakan bagi kami semua jemaat-Mu lain kali Tuhan. Dan biarlah itu juga untuk kami boleh belajar sekali lagi tentang arti ketaatan kepadamu Tuhan. Sehingga saat kami taat kepadamu, kami diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Nah, doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap wajar pagi. Begitu rindu
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini, melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan, memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dengan berkat-berkat yang terbaik, berkati kehidupan mereka ya Bapa, berkati khususnya iman rohani mereka, supaya jemaat-Mu Tuhan, memiliki pertumbuhan iman rohani yang baik, mereka hidup mengasihi dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka, khususnya kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.